Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Septi, NIM A1C3-19047. Saya dari kelas reguler B, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi-materi alat-alat ukur. Yang pertama, jembatan-jembatan pembanding, jembatan high, dan jembatan scaling. Saya akan menjelaskan perbedaan ketiganya. Yang pertama, jembatan pembanding kapasitansi. Jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui, dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Yang kedua, jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding induktansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui, seperti pada gambar berikut. Nah, yang ketiga adalah jembatan high. Jembatan high digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui, yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Pada gambar ditunjukkan rangkaian jembatan high yang berbeda dari jembatan Maxwell, di mana tahanan R1 dihubungkan seri dengan kapasitor C1. Yang keempat adalah jembatan scaling. Jembatan scaling adalah salah satu jembatan arus bolak-balik yang penting, dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum. Sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Nah, materi kedua yaitu tentang jembatan Wien, alat penahan Wagner, dan jembatan impedensi universal. Yang pertama, jembatan Wien. Jembatan Wien adalah sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Yang kedua adalah alat penahan Wagner. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor pada dan tanah. Gambar menunjukkan rangkaian dari sebuah jembatan kapasitansi di mana C1 dan C2 menyatakan kapasitansi kebocoran. Nah, yang ketiga adalah jembatan impedensi universal. Jembatan impedensi universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai. Detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedensi. Materi yang ketiga adalah pengukuran listrik osiloskop. Yang pertama, pengertian osiloskop. Osiloskop merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan pabrik atau perbaikan peralatan elektronika. Pada dasarnya, osiloskop merupakan alat ukur tegangan. Jenis gelombang pada osiloskop. Gelombang adalah bagian dari pengulangan gelombang. Salah satu bentuk gelombang merupakan penampilan bentuk dari pengulangan gelombang. Suatu bentuk gelombang tegangan menunjukkan waktu pada sumbu horizontal dan tegangan pada sumbu vertikal. Nah, gelombang dapat diklarifikasi ke dalam jenis. Yang pertama, gelombang sinus. Kedua, gelombang kotak dan segi empat. Ketiga, gelombang segitiga dan gigi gergaji. Keempat, bentuk step dan pulsa. Yang kelima, sinyal periodik dan non-periodik. Yang keenam adalah sinyal sinkron dan asinkron. Cara kerja osiloskop bergantung kepada pengaturan skala vertikal atau volt per div akan memperkecil sinyal masukan, sedangkan amplifier akan memperkuat sinyal masukan. Selanjutnya, sinyal tersebut akan bergerak melalui keping pembelok vertikal dalam CRT short rate tube. Tegangan yang diberikan pada pelat tersebut akan mengakibatkan titik cahaya bergerak atau berkas elektron yang membujuk fosfor dalam CRT akan menghasilkan pendaratan cahaya.
Jenis-jenis osiloskop. Osiloskop terbagi menjadi dua. Yang pertama osiloskop analog dan osiloskop digital. Osiloskop analog pada prinsipnya memiliki keunggulan seperti harganya relatif murah daripada osiloskop digital. Sifatnya real time dan pengaturannya mudah dilakukan karena tidak ada tundaan antara gelombang yang sedang dilihat dengan peragaan di layar, serta mampu meragakan bentuk yang lebih baik seperti yang diharapkan. Nah, pada osiloskop digital memberikan kemampuan ekstensif, kemudian tugas-tugas akuisisi gelombang dan pengukurannya. Penyimpangan gelombang membantu para insinyur dan teknisi dapat menangkap dan menganalisa aktivitas yang sedang terjadi pada sinyal. Nah, materi yang keempat adalah GPS atau Global Positioning System. Pengertian GPS. GPS merupakan kependekan dari Navtar GPS, yaitu Navigator System Time Ranging Global Positioning System. GPS atau Global Positioning System ialah sebuah sistem atau bukan alat yang digunakan untuk menentukan letak permukaan bumi. Cara kerja GPS. Secara sederhana, cara kerja GPS sebagai berikut. Perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Dalam menentukan posisi, kita membutuhkan paling sedikit 3 satelit untuk menentukan posisi 2 dimensi, lintang dan bujur, dan 4 satelit untuk menentukan 3 dimensi, lintang, bujur, dan ketinggian. Nah, perangkat GPS menerima sinyal dari satelit dan kemudian melakukan perhitungan sehingga pada tampilan umum kita dapat mengetahui posisi atau dalam lintang dan bujur, kecepatan dan waktu. Di samping itu juga informasi tambahan seperti jarak dan waktu tempuh. Nah, sejarah GPS atau sejarah penemuan GPS yaitu Amerika Serikat merupakan negara pencetus atau pemerkasa GPS. Pada dasarnya, bentuk sistem teknologi GPS sama dengan sistem navigasi radio perangkat pusat, seperti LORAN dan Deska Navigator yang dikembangkan pada tahun 1940-an dan digunakan dalam Perang Dunia II. Beberapa kegunaan GPS. Yang pertama pada bidang militer itu untuk keperluan perang. Pada bidang navigasi sebagai alat navigasi seperti kompas. Sebagai sistem informasi geografi, yaitu keperluan untuk sistem informasi geografis pembuatan peta. Sebagai pelacak kendaraan untuk melacak kendaraan berada saat ini. Sebagai pemantau gempa, yaitu untuk memantau pergerakan tanah. Sebagai navigasi pesawat terbang, yaitu digunakan pada saat survei dengan metode real time. Sebagai penangkap ikan perairan luas, yaitu sebagai navigasi laut dan lain-lain. Nah, ada 2 jenis GPS. Yang pertama GPS navigasi dan yang kedua adalah GPS geodetik. Nah, kelebihan dan kekurangan GPS. Kelebihannya GPS untuk navigasi, solusi tracking sistem di bidang militer, survei dan pengukuran. Nah, kalau kekurangannya, kalau GPS perlu melihat langsung satelit untuk menerima informasi dan dapat rusak jika jatuh atau terkena air. Materi yang kelima adalah sound level meter dan lux meter. Yang pertama, pengertian sound level meter. SLM atau sound level meter merupakan suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara atau noise pollution, di mana hal tersebut sangat diperlukan terutama untuk lingkungan industri. Cara kerja alat sound level meter yang pertama adalah aktifkan SLM, yang kedua pilih selektor pada posisi fast atau slow, yang ketiga pilih selector range, intensitas kebisingan, yang keempat ditentukan area yang akan diukur, yang kelima dilakukan pengamatan selama 1-2 menit, yang keenam didapatkan hasil, dan yang ketujuh dihitung rata-rata kebisingannya. Nah, bagian atau komponen alat sound level meter yang pertama ada mikrofon. Mikrofon berguna untuk mendeteksi suara atau tingkat kebisingan. Yang kedua ada P-filler atau digunakan untuk impedensi. Yang ketiga ada jaringan pembobotan frekuensi, digunakan untuk menyediakan sistem jaringan. Yang keempat ada rentang penguat kontrol. Kebanyakan penguat kontrol sound level meter memiliki jangkauan terbatas.
digunakan untuk mengatur tegangan sinyal. Yang kelima adalah detektor. Nah, detektor untuk mengkarakterisasi amplitudo sinyal yang masuk. Dan yang terakhir adalah RMS atau Root Mean Square, yaitu sebagai titik puncaknya. Dan yang kedua ada luxmeter. Pengertian luxmeter adalah alat ukur cahaya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Bagian dan fungsi luxmeter yang pertama adalah layar panel yang berfungsi sebagai untuk penampilan hasil pengukuran. Yang kedua ada zero adjust VR sebagai pengkalibrasi alat apabila terjadi error. Yang ketiga ada tombol on atau off untuk menyalakan atau mematikan luxmeter. Yang keempat ada tombol range atau tombol kisaran ukuran. Yang kelima ada sensor cahaya atau sensor untuk menangkap dan mendeteksi cahaya yang masuk ke luxmeter. Prinsip kerja luxmeter yaitu dengan mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Cahaya akan menyinari sel foton yang kemudian ditangkap oleh sensor sebagai sinar yang diteruskan oleh sel foton menjadi arus listrik. Nah, prosedur penggunaan alatnya yang pertama digeser tombol on atau off ke arah kanan atau kiri, pilih kisaran range, arahkan sensor cahaya, lihat hasil pada layar panel. Cara pengkalibrasinya juga cukup mudah. Yang pertama tekan tombol zero adjust, tutup sensor cahaya, putar skrup. Materi keenam adalah anemometer dan barometer. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Jenis-jenis anemometer adalah yang pertama, berdasarkan kecepatan angin, anemometer terbagi atas anemometer piala, anemometer sonik, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer bola pinggang, dan anemometer hot wire. Berdasarkan tekanan angin, anemometer terbagi menjadi anemometer piring, anemometer tabung, anemometer propeller, anemometer tabung bertekanan. Anemometer memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan tinggi gelombang laut, memperkirakan kecepatan dan arah arus. Yang kedua ada barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Dengan adanya barometer, maka kegiatan penangkapan ikan di atas kapal dapat berjalan lebih aman karena kondisi cuaca dapat diketahui sedini mungkin. Barometer memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu barometer bejana laut, barometer anaeroide, dan barograf. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Prinsip kerja barometer didasarkan pada pemahaman bahwa tekanan udara akan berkurang dengan penambahan ketinggian. Materi ketujuh adalah psikometer standar dan termograf. Psikometer adalah termometer air raksa dalam bejana kaca untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi. Satuan yang ditetapkan untuk pengukuran suhu adalah derajat Celcius. Nah, psikometer terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah psikometer bola basah dan bola kering. Termometer bola kering tabung, air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Yang kedua, termometer bola basah, air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh. Yang kedua ada psikometer Asman.
Psikometer Assmann merupakan suatu alat digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Yang ketiga ada psikometer Whirling. Psikometer Whirling digunakan untuk mengukur kelembapan udara, berbeda dengan psikometer yang diletakkan di sangkar meteorologi. Psikometer ini dapat dibawa kemana-mana. Prinsip kerja psikrometer. Psikrometer memiliki prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Nah, ada bagian-bagian dari psikrometer. Yang pertama itu adalah kunci pemutar, yang kedua aspirator, yang ketiga spring case, yang keempat termometer, yang kelima insulasi putih, yang keenam insulasi hitam, yang ketujuh tabung insulasi, yang kedelapan tabung pelindung. Nah, fungsi psikometer adalah untuk mengukur kelembapan udara. Proses kalibrasi psikrometer yaitu sebuah sistem kalibrasi psikrometer telah dirancang dan dibuat dalam rangka peningkatan kemampuan kalibrasi untuk menghasilkan sebuah sistem kalibrasi yang dapat memberikan kemampuan ukur terbaik. Yang cara penggunaan psikrometer yaitu hygrometer terdapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembapan, yang satu menunjukkan temperatur. Yang kedua ada termograf. Pengertian termograf. Termograf adalah salah satu alat ukur yang terdiri dari gabungan antara alat ukur suhu, termometer, dan pengukuran kelembapan atau hygrometer. Cara kerja termograf. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembapan sebagai fungsi waktu. Bagian dari termograf adalah logam panjang yang terdiri dari dua bagian, kuningan dan infar. Bagian-bagian dari termograf yang ada lempeng dui logam atau bimetal, ada rambut, sistem tuas hygrograf, sistem tuas termograf, pena, silinder, kertas grafis. Fungsi termograf yaitu untuk mengukur suhu dan kelembaban udara dalam satu waktu yang bersamaan. Materi ke-8 adalah pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Pengukuran curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, runoff, maupun evaporasi. Jenis-jenis pengukuran curah hujan. Yang pertama ada penangkar hujan tipe manual. Alat penangkar hujan manual pada dasarnya hanya berupa kontainer atau ember yang telah diketahui diameternya. Yang kedua ada penangkar hujan tipe otomatis. Alat ukur hujan otomatis adalah alat penangkar hujan yang mekanismenya pencatatan hujannya bersifat otomatis atau perekam. Nah, cara kerja pengukuran curah hujan yang pertama adalah cara kerja tipe manual. Saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penangkar. Air yang masuk ke dalam penangkar dialirkan dan dikumpulkan di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan, yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengambilannya dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Ada yang kedua, dengan cara tipe otomatis atau dengan cara penangkaran hujan. Tipe ini bekerja dengan cara menimbangi air hujan. Air hujan ditampung dalam timbangan yang sudah disediakan. Melalui cara mekanis, hasil dari timbangan ini ditransfer melalui jarum penunjuk berpena. Maka akan diketahui curah hujan melalui penimbangan air yang ditransfer dari jarum penunjuk ke kertas pias. Bagian-bagian dari curah hujan. Yang pada penangkar hujan tipe otomatis ada corong penangkar luasnya 100 cm derajat 100 cm kuadrat, tempat penampung air hujan, keran air, kaki kayu yang disanggahkan ke dalam penangkar.
pondasi atau kaki kayu, pondasi beton. Penangkar hujan tipe otomatis ada bibir atau mulut corong, yang kedua ada lebar corong, yang ketiga ada tempat kunci atau gembok, yang keempat tangki pelampung, yang kelima silinder jam tempat meletakkan pias, yang keenam tangki pena, yang ketujuh tabung tempat pelampung, yang kedelapan pelampung, yang kesembilan pintu penangkar hujan, yang kesepuluh alat penyimpanan data, yang kesebelas alat pengatur tinggi rendah selang gelas, yang ke-12 selang gelas, yang ke-13 tempat kunci atau gembok, yang ke-14 panci pengumpul air. Fungsi pengukuran curah hujan untuk merekam serta memantau perubahan cuaca secara manual maupun otomatis dan real time. Proses kalibrasi curah hujan. Penangkar hujan tipe manual tidak perlu dikalibrasi. Dan penangkar hujan tipe otomatis dengan cara penyetelan untuk menentukan kedudukan atau posisi pena di pias pada posisi awal 0 mm dan posisi puncak angka 10 mm. Yang kedua ada evaporimeter. Evaporimeter adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, jangan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Jenis-jenis evaporimeter, yang pertama ada evaporimeter panci terbuka. Evaporimeter panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Cara kerja evaporimeter, kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter kuadrat. Bagian-bagian evaporimeter, yang pertama ada panci besar, yang kedua ada steel well, yang ketiga ada hook gauge, yang keempat adalah termometer apung, yang kelima ada tube counter anemometer, yang keenam ada penangkar hujan tipe observarium. Fungsi evaporimeter adalah untuk mengukur penguapan air secara langsung. Cara kalibrasi evaporimeter, tidak ada alat khusus yang digunakan untuk mengkalibrasi evaporimeter panci terbuka. Yang ada cara menggunakan evaporimeter, yaitu dengan putar hook gauge hingga ujung kaitannya bersinggungan dengan permukaan air dalam steel well. Baca skala yang bersinggungan dengan putaran hook gauge. Untuk memperoleh nilai penguapan selama 24 jam, gunakan rumus pembacaan 1 dan pembacaan 2 ditambah jumlah curah air hujan yang diukur dengan penangkar hujan. Dan materi terakhir atau materi ke-9 adalah aktinograf dan Campbell-Stokes. Aktinograf adalah alat ukur atau alat untuk mengukur atau memperkirakan intensitas paparan atau intensitas kimia cahaya. Fungsi aktinograf adalah sebagai alat ukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan untuk pengamatan cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Bagian-bagian aktinograf adalah sensor yang terdiri dari masing-masing strip bimetal yang bercat hitam dan putih, ada gelas dome, ada pelat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai, dan pena pencatat, drum clock, dan pengaturan atau peratata air. Cara kerja aktinograf, yang pertama dengan meletakkan aktinograf pada permukaan datar, yang kedua atur posisi bimetal, yang ketiga atur traveling alat untuk melalui kaki-kaki yang dapat diatur. Kebersihan harus selalu diperhatikan terutama pada gelas dome. Silika gel harus diganti, sel karet yang terletak pada bagian dasar diganti juga. Yang kedua ada Campbell-Stokes. Pengertian Campbell-Stokes adalah alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuan persen. Prinsip kerja Campbell-Stokes adalah bola kaca atau pejal atau pada digunakan sebagai alat pengumpulan sinar matahari dan memfokuskan pada satu titik di kertas pias sehingga dapat terbakar
atau membentuk tanda hitam. Pias terbuat dari kertas khusus dengan tebal 0,4 mm dan hanya akan terbakar pada intensitas radiasi matahari kurang lebih 0,3 kalori per cm kuadrat menit atau 120 W per m kuadrat. Kertas pias dibentuk dalam 3 model yang disesuaikan dengan pergerakan semu matahari. Hal ini dimaksudkan agar sinar matahari yang terfokuskan dapat selalu mengenai kertas pias walaupun matahari berada di BBU atau di BBS, bahkan di ekuator. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.